Terlepas dari keseruan yang disajikan oleh serial Moon Knight, episode 1 ini sudah meninggalkan pertanyaan dan easter egg yang beragam di hati para penontonnya. Dari berapa sebenarnya kepribadian yang dimiliki, alasan Amit dikhianati sesama dewa dan avatarnya, dan banyak pertanyaan dan easter egg yang mungkin saja kalian lewatkan. Tapi sebelum kalian menikmati video ini, kita mau ingetin dulu untuk subscribe bagi yang belum subscribe. Siapkan hati dan pikiran, snack dan minuman ringan, dan mari kita mulai. Kemarin selagi healing dari pembuatan konten, ada ketemu produk yang menarik yang namanya adalah Meta Water. Jadi pas kita udah tanya-tanya, air kemasan Meta ini ternyata memiliki banyak karakter seperti karakter superhero, karakter K-pop, karakter bola, dan banyak karakter lainnya. Karakter ini juga bisa kita koleksi dengan scan barcode yang ada biar kita bisa koleksi di Meta Museum kita. Dan selain dikoleksi, karakter yang kita dapat juga bisa dijual loh. Kita juga punya kesempatan untuk mengikuti undian smartphone iPhone 13 Pro Max dan Samsung S22. Informasi lebih lanjut dapat kalian cek di link yang ada di deskripsi. Adegan pembuka serial ini memperlihatkan kegiatan Arthur Harrow yang tengah terlihat bersiap-siap. Ia mengisi gelas dengan air, memutar jarinya mengelilingi gelas, mencelupkan jarinya, meminum airnya lalu ia memecahkan gelas tersebut. Dan terakhir, ia menuangkan pecahan gelas tersebut ke dalam sandalnya lalu berjalan pergi. Kegiatan ini tidak terlihat seperti kegiatan tanpa makna. Kemungkinan besar, ini adalah bentuk ibadah atau penyembahan Arthur Harrow kepada Dewi Amit. Apalagi terdengar lagu Every Grain of Sand yang merupakan lagu spiritual yang dinyanyikan oleh Bob Dylan ketika dia terlahir kembali ke agama Kristen. Lirik lagu tersebut menyinggung iman dan spiritualitas. Baik kegiatan dan lagu tersebut memberikan sinyal kepada penonton bahwa Arthur Harrow di serial ini merupakan hamba yang taat kepada dewi yang disembahnya. Apalagi dalam sebuah interview, Ethan Hawke mengakui bahwa karakternya berdasarkan David Koresh, salah satu pemimpin sekte agama Kristen yang menyimpang. David memiliki sifat radikal terhadap kepercayaannya dan mengaku apapun yang diperbuatnya adalah suara dari Tuhan. Ini juga menunjukkan bahwa dengan beralasan demi kepentingan Amit, Arthur Harrow akan rela melakukan apa saja. Ya, walaupun begitu, melihat riwayat karakter Arthur di komik sebagai peneliti tentang rasa sakit, bisa jadi ini merupakan bentuk salah satu hasil dari penelitiannya, di mana ia tidak merasakan sakit lagi. Kemudian pada pagi hari saat Stephen terbangun, kita bisa melihat Ruby yang ada di samping kasur Stephen sudah diselesaikan. Padahal dari trailer dan film sendiri, kita bisa melihat betapa Stephen tidak pernah menyelesaikan Ruby-nya. Apakah Mark yang menyelesaikannya selesai patroli malamnya? Setelah ia terbangun, ia kemudian melepas tali yang mengikat pergelangan kakinya, melihat sekeliling tempat tidurnya yang dikelilingi pasir, dan melepaskan selotip yang ditempelnya di pintu. Seperti kita tahu, Stephen memiliki gangguan kejiwaan yang disebut dengan DID, atau simpelnya, ia memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Dan salah satu kepribadiannya adalah Mark Spector. Jika berdasarkan komiknya, adalah seorang tentara bayaran yang mati dan hidup kembali setelah membuat kesepakatan dengan Dewa Khonsu. Sehingga jika latar belakang Mark di serial ini juga sama, maka saat Stephen tidur, Mark mengambil alih untuk menuntaskan misinya sebagai avatar dari Khonsu. Kegiatan Mark ini kerap mengganggu ingatan Stephen. Ia bangun dan teringat sesuatu yang dia ingat tidak pernah ia lakukan. Namun karena mereka berbagi tubuh, apa yang dilihat dan dikerjakan Mark pada malam harinya akan terekam di otak mereka. Dan ketika Stephen mengambil alih, ini membuat Stephen merasa aneh dan tidak bisa membedakan apakah ingatan itu nyata atau tidak. Tidak bisa membedakan mana yang nyata, mana yang tidak. Itulah alasannya Stephen memeriksa sekeliling kasurnya untuk melihat jejak pasir yang mungkin ada dan memeriksa kembali selotip di pintunya. Yang pasti hal ini tidak membuktikan apa-apa. Seperti yang kita bilang sebelumnya, karena mereka berbagi penglihatan dan pikiran,
Mark dapat saja mereka ulang apa yang dilakukan Stephen agar membuatnya tidak curiga. Adegan berikutnya, Stephen menelpon ibunya sembari memberi makan Gus, ikan bersirip satu miliknya. Seperti kalian bisa lihat, di akuarium tempat tinggal Gus terdapat beberapa merchandise bertemakan mitologi Mesir. Ada piramid, kepala Raja Tutankhamun, obelisk Mesir, perahu yang digunakan untuk mengantarkan jiwa orang mati, dan pada bagian ini kita juga bisa melihat ada Sphinx di dalamnya. Hal ini menggambarkan bagaimana kedekatan Stephen dengan mitologi Mesir sebagai bidang yang disukainya, dan masa lalu Mark yang membuatnya sebagai Moon Knight. Sedangkan seperti kita dengar sendiri, Stephen memberikan kabar kepada ibunya melalui telepon. Hello, Mom. It's me. Just checking. Jika kita mendengarkan dari awal sampai selesai, kita bisa tahu bahwa ia berbicara satu arah atau mungkin hanya meninggalkan pesan suara. I'll try again tomorrow. Laters, Gators. Namun, yang membuat hal itu meragukan adalah ketika kita melihat lagi di akuarium Gus, kita bisa melihat ada kartu pos yang ditempel di sana, dan Stephen berterima kasih kepada ibunya telah mengirimkan kartu pos itu. Checking in. I got your postcard. Padahal nanti belakangan kita mengetahui ternyata kartu pos itu serupa dengan yang ada di tempat kerja Stephen. Ini membuat teori apakah Mark yang mengirimkan kartu pos itu sendiri kepada Stephen agar membuatnya seolah-olah hidup di kehidupan normal dan mendapatkan kasih orang tua. Tapi pada adegan ini, kita bisa mendengar Stephen menelepon ibunya lagi. Namun kali ini, kita bisa melihat percakapan mereka seolah-olah terjadi dengan dua arah. Soon, I think. Yeah, I think you'd love her. Yeah, she's got a great sense of humor. So, Apa yang sebenarnya terjadi? Di komik, Mark memang memiliki orang tua. Namun, ayahnya sudah meninggal sedangkan ibunya tidak diceritakan lagi. Uniknya, Ray Lucas dan Fernanda Andrade direkrut untuk berperan sebagai Elias Spector dan Wendy Spector. Keduanya berperan sebagai orang tua dari Mark Spector, bukan Stephen Grant. Apakah di serial ini baik Elias dan Wendy Spector keduanya hidup dan mengetahui keadaan Mark saat ini dan sepakat untuk berpura-pura sebagai orang tua dari Stephen Grant, atau mereka hadir hanya sebagai flashback masa kecil Mark? Jika iya, maka lawan berbicara Stephen di telepon hanya halusinasinya saja. Adegan berikutnya kita bisa melihat bagaimana MCU memberikan Easter egg yang mengacu kepada Namor. Dengan tulisan yang ada pada salah satu gedungnya bertuliskan Atlantis Island atau Pulau Atlantis. Sesampainya di tempat ia bekerja, Stephen menjelaskan kepada seorang anak mengenai mitologi Mesir di mana orang yang meninggal akan diambil organnya dan meninggalkan jantung mereka di dalam. Ini mengacu kepada mitologi Mesir di mana setelah orang meninggal, jantungnya akan ditimbang melawan bulu Dewi Ma'at untuk menentukan ia masuk surga atau dimakan Amit. Penjelasan mengenai hal ini bisa kalian lihat di video kami yang sebelumnya. Beberapa sumber mengatakan jika kalian berhasil scan barcode yang ada pada dinding ini, maka kalian bisa membaca komik Werewolf by Night, yaitu komik debut Moon Knight di komik secara gratis. Uniknya, anak gadis ini entah sadar atau tidak, ia mengatakan Stephen ditolak dari Field of Reeds atau surganya kepercayaan saat itu, yang dimana mengacu kepada kehidupan Mark di masa lampau yang meninggal dan hidup kembali. Karakter yang selalu cewek kepada Stephen, yaitu Donna, kemungkinan mengacu kepada karakter dengan nama yang sama, yaitu Donna Croft, pada komik Mark Spector Moon Knight issue 39 tahun 1992 yang bekerja di Spector Corp, yaitu perusahaan yang dibentuk Stephen Grant untuk mendanai aksinya sebagai Moon Knight. Saat Stephen bekerja, seorang wanita mendekatinya, yang ternyata ia dan wanita ini memiliki janji kencan. Stephen yang bingung merasa ia tidak pernah mendekati wanita dan berhasil. Dikatakan mereka memiliki kencan untuk memakan steak. Padahal menurut ucapan Donna, Stephen adalah seorang vegan. Kita bisa tahu bahwa ini adalah hasil perbuatan Mark, terutama pada adegan restoran di pertengahan film. Stephen tidak tahu cara memesan steak dengan benar. Saat Stephen bersama Donna, di sini terdapat dua boneka yang dimana adalah boneka dari Dewi Mesir, yaitu pertama ada Tawaret, yaitu Dewi kelahiran dan kesuburan. Kemudian ada Amit yang menjadi musuh dari serial ini.
Mengenai Amit, kita sudah membuat video penjelasannya di video kami yang sebelumnya. Kemudian Stephen dengan keilmuannya akan mitologi Mesir mengklaim bahwa poster yang dibuat museum mengenai The Enets itu salah. Mereka hanya memasukkan 7 dewa saja, bukan 9. The Enets memang secara mitologi berisikan 9 dewa, yaitu ada Atum, Su, Tefnut, Geb, Nut, Osiris, Isis, Set, dan Nephthys, dan bahkan ada Horus. Namun di serial ini, Dewi Hathor atau Dewi Langit diikutkan dalam barisan The Enets. Dewi Hathor sendiri merupakan dewi yang rutin berhubungan intim dengan Dewa Khonsu. Ya, kita lihat apakah di serial ini hal tersebut akan terjadi. Sepulang kerja, Stephen terlihat sedang bercerita dengan seorang pengamen jalanan yang menjadi patung yang mirip dengan karakter Crowley, di mana faktanya pada bagian kredit nama karakter Crowley memang muncul. Crowley sendiri adalah karakter dari komik Moon Knight yang berperan sebagai informan kepada Moon Knight. Sedangkan Stephen yang kita lihat hanya berbicara satu arah kepada sang pengamen adalah gambaran di mana pada komik Mark rutin berbicara dengan Khonsu melalui patungnya. Di kamarnya sebelum ia tertidur, Stephen membaca sebuah buku yang membahas mengenai The Enets. Yang uniknya adalah urutan The Enets biasanya dimulai dari dewa atau dewi yang paling tua. Itu sebabnya dalam mitologi Mesir, dewa Atum tertera paling atas. Namun di serial ini, dewa Osiris yang paling atas. Saat ia fokus untuk tidak tidur, tiba-tiba Stephen tersadar di tengah padang rumput dengan keadaan bibir berdarah dan tulang mulutnya bergeser. Lagi-lagi Mark pasti sudah mengambil alih tubuhnya dan mencuri scarab emas yang ada pada kantongnya. Anehnya, kenapa Mark atau Stephen bisa terluka padahal mereka memiliki kostum Moon Knight? Mungkin alasannya karena saat itu sedang siang hari, di mana kekuatan Khonsu sebagai dewa bulan tidak sebesar pada malam hari, atau bahkan tidak berfungsi sama sekali. Setelah berusaha kabur dari kejaran para penjahat, ia sampai di pusat kota di mana terdapat Arthur Harrow yang sedang menunjukkan kekuatannya menghakimi jiwa manusia. Ia melihat Arthur Harrow dengan tato dan tongkat berkepala buaya menghakimi 2 orang pengikutnya. Jika tato timbangan tersebut berwarna hijau atau seimbang, artinya orangnya berhati yang bersih dan akan selamat. Sedangkan jika merah atau tidak seimbang, artinya orang tersebut memiliki hati yang buruk, pernah melakukan kejahatan, atau akan melakukannya. Dan orang ini tidak akan selamat. Berdasarkan sistem mitologi Mesir, penilaian Amit melalui Arthur tidak dapat dipercaya. Kenapa? Sudah kita jelaskan di video sebelumnya. Silahkan kalian tonton dulu ya. Ketika posisi Stephen ketahuan, Arthur langsung mengenalinya. Namun bukan sebagai Stephen, melainkan sebagai seorang tentara bayaran. I know you. Mercenary. Hal ini tentu saja mengacu kepada pekerjaan Mark di masa lalu yang membuatnya menjadi avatar dari Moon Knight. Apakah Arthur pernah bertemu dengan Mark sebelumnya? Atau mereka pernah terlibat dalam satu hal? Kita biarkan episode berikut-berikutnya yang akan menjawab. Kemudian Arthur meminta scarab yang ada pada Stephen Grant. Terlepas dari suara Khonsu yang melarangnya, ia ingin memberikannya, namun tubuhnya berulang kali menolak. Ini kita yakini nampaknya bukan ulah dari Khonsu, melainkan ulah dari Mark Spector. Mark mampu mengendalikan sedikit tubuh itu walaupun Stephen lagi dalam kendali, karena ia sadar akan keadaannya. Berbeda dengan Stephen yang tidak sadar ketika Mark mengambil alih. Karena jika Khonsu memang mampu masuk ke dalam tubuh Stephen, maka dari awal ia akan merasukinya dan membawa tubuhnya pergi. Bukan malah bilang, The idiot's in control. Where are you? Surrender the body to Mark. No, the idiot's back. ketika Stephen berhasil ditangkap, layar berkedip-kedip dan tanpa disadari tangan Stephen sudah dilumuri darah dan banyak orang terkapar. Ini juga sama dengan adegan saat kejar-kejaran di mobil. Ini nampaknya momen di mana Mark mengambil alih tubuh tersebut secara paksa. Itu sebabnya ketika Stephen mengambil alih lagi, Khonsu meminta Mark untuk bangun dan mengancam mereka untuk membunuh mereka jika ia tidak bangun. Got Mark. If he loses the scarab, I'll kill you both. Ini menggambarkan juga bagaimana Khonsu sebenarnya tidak mampu mengambil alih tubuh itu tanpa seizin hostnya.
atau at least di siang hari. Pada aksi kejar-kejaran tersebut terputar lagu Wake Me Up Before You Go, di mana liriknya seolah-olah menggambarkan keadaan di mana Stephen berharap apa yang terjadinya saat ini merupakan mimpi, terutama saat dia terbangun tiba-tiba di kasurnya. Atau seolah-olah Mark yang meminta Stephen untuk menyerahkan tubuhnya agar dapat dikendalikan. Saat banyak kayu berjatuhan dari atas, tiba-tiba Stephen kembali ke kamarnya. Bisa saja di situ Stephen pingsan sehingga Mark dapat ambil alih secara bebas lalu membawanya kembali ke kamar. Dan ketika ia terbangun, Stephen bahagia karena merasa apa yang dia jalani hanyalah sebuah mimpi. Namun ketika sarapan, ia menyadari bahwa ikannya, Gus, bukanlah ikannya yang dulu lagi. Ikan tersebut sekarang memiliki 2 sirip. Hal ini kemungkinan disebabkan karena ikannya mati setelah 2 hari tidak dikasih makan oleh Stephen karena dia berpetualang. Dan mengetahui hal ini, ikan tersebut kemudian diganti oleh Mark yang datang 1 hari sebelumnya ke toko ikan tersebut. Sepulang dari kencannya yang gagal setelah Stephen tanpa sengaja mengabaikan wanita yang diajak Mark berkencan, ia menatapi nasib sembari memakan coklat yang dibelinya. Namun secara tidak sengaja, Stephen menjatuhkan coklatnya. Lalu ia menemukan bekas garis yang menandakan meja tersebut telah digeser-geser. Karena penasaran, ia pun memeriksa dan mendapatkan tempat tersembunyi yang berisikan HP dan kunci. Stephen kemudian memeriksa HP yang didapatnya tersebut dan banyak riwayat panggilan yang berasal dari Layla, yaitu kalau di komik, ia adalah istri Mark. Namun tidak hanya nomor Layla, Stephen juga mendapatkan riwayat panggilan dari Dusem, yang tidak lain adalah John Paul Dusem yang biasa dipanggil Frenchie. Frenchie merupakan teman dan aliansi terpercaya Mark dalam aksinya sebagai Moon Knight. Frenchie kerap membantunya termasuk membuatkan beberapa gadget milik Moon Knight. Setelah Stephen mengangkat telepon tadi Layla yang memanggilnya dengan sebutan Mark, tiba-tiba Mark Spector berbicara meminta Stephen untuk berhenti mencari tahu. Tampaknya Mark meminta Stephen untuk berhenti mencari tahu lebih lagi atas apa yang terjadi karena menurutnya itu bisa membahayakan mereka. Kemudian sesuatu terjadi, buku berjatuhan dan listrik hidup mati, membuat Stephen lari ketakutan. Ketika ia di lift, Stephen melihat kaca untuk memeriksa bayangannya apakah seperti sebelumnya yang bergerak sendiri atau geraknya berbeda dari dirinya. Stephen yang berada di lantai 5 tidak turun secara langsung ke lantai ground, namun ke lantai 3 dulu dan lalu ke lantai 2. Namun saat di lantai 2, ia didatangi oleh Khonsu yang membuat Stephen ketakutan dan terjatuh. Tapi bukannya Khonsu, itu ternyata nenek tua yang malah naik ke lantai 5, lantai asal Stephen. Dan ketika Stephen berbalik, ternyata Khonsu di belakangnya lalu adegan berpindah ke dalam bus. Tampaknya karena saking ketakutan, Stephen pingsan setelah melihat Khonsu tiba-tiba di dalam lift. Dan hal ini membuat Mark dapat mengambil alih tubuhnya secara leluasa. Stephen yang terbangun di bus mendapati listrik bus terganggu dan melihat Khonsu mengawasinya di jalan. Lalu Stephen pun turun dan mendapati Arthur Harrow juga di dalam bus. Stephen pun yang turun dari bus berusaha mencari bantuan ke satpam museum, namun malah tidak dipercayai. Donna yang datang saat tidak tepat membawa sekotak boneka yang mirip dengan capit kumbang. Yang mungkin saja ini mengacu kepada Dewa Kepri, yaitu dewa kelahiran kembali, transformasi, dan kebangkitan. Dewa ini kerap disebut sebagai Dewa Matahari Pagi. Tanpa disangka-sangka, Arthur Harrow berada di museum tersebut juga. Ia mengatakan bahwa skarab itu bukanlah miliknya, melainkan milik Amit. Memang menurut mitologi Mesir, skarab salah satunya menunjukkan kebangkitan dari kematian. Tampaknya tujuan awal dari Arthur adalah untuk membebaskan atau mungkin menghidupkan kembali Amit agar dapat menguasai dunia. Apalagi setelah ia mengatakan Amit telah dihianati oleh avatarnya terdahulu dan para dewa lainnya. Seperti kita tahu, Amit menghakimi orang dan menilai orang dari masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Dan karena lelah menunggu manusia meninggal agar dapat dihakimi, ia berubah menjadi jahat dan mungkin di masa lalu sudah menghakimi orang-orang sebelum mereka melakukan kesalahan sehingga avatarnya sendiri dan para dewa lain berbalik melawannya.
Masalahnya, perbuatan Amit seperti itu dapat mengancam kestabilan timeline, di mana ia menghakimi seseorang dari masa depannya, maka hal itu mencegah sesuatu yang harusnya terjadi di masa depan, atau yang disebut Ancient One atau He Who Remains sebagai takdir. Namun, kalian tahu nggak siapa lagi yang dapat menjadi penguasa, dapat melihat serta menjaga masa depan? Yaitu Firaun Ramatut, alias Apocalypse, alias Kang the Conqueror, alias He Who Remains. Bisa jadi He Who Remains yang ada pada Loki melihat apa yang dilakukan oleh Amit akan merusak timeline yang sudah ia jaga. Oleh sebab itu, entah bagaimana caranya, membuat avatar Amit terdahulu dan dewa lainnya berbalik melawan Amit. Well, bisa jadi He Who Remains memang saat itu menjadi Firaun. Atau seperti dia bilang di Loki, dia hanya membuat jalannya saja, di mana ia membuat jalan cerita, di mana Avatar dan para dewa lainnya berbalik melawan Amit. Jika kita memperhatikan dari awal film, banyak sekali kejadian di mana listrik di sekitar Stephen terjadi korslet. Ini kita bisa yakini sebagai tanda kehadiran Khonshu, seperti saat di kamarnya, di lantai 2 apartemennya, di lift, di bus, bahkan di museum saat Arthur berbicara dengan Stephen. Sampai akhirnya ketika Arthur Harrow menghakimi Stephen, namun hasilnya malah tidak jelas. Hal ini dikarenakan di dalam satu tubuh itu ada berbagai kepribadian, yaitu Stephen, Mark, dan bahkan Jack Lockley. Pada malam harinya dengan bulan sabit menyinari langit, Stephen yang saat itu baru selesai dari pekerjaannya mendengar suara anjing melonglong. Dan Stephen yang memiliki hati yang polos malah mencari asal suara itu berada. Ketika ia mencarinya, kita bisa melihat pada satu titik di mana terdapat 2 pantulan bayangan Stephen di kaca. Hal ini tentu saja menggambarkan 3 kepribadian dalam satu tubuh dan ketiganya dalam keadaan was-was. Bahkan jika dilihat dengan seksama, sebelum Stephen melihat kaca tersebut, kedua bayangan tersebut sudah bergerak secara berbeda dari gerakan Stephen. Ketika Stephen pergi dan bayangannya tinggal, kita bisa melihat telinga dari makhluk dan mengeram seperti anjing atau serigala dan memiliki mata bercahaya yang terus mengikuti Stephen. Pada akhirnya kita tahu itu adalah Jekyll, bukan Anubis seperti dikira banyak orang. Kita bisa meyakini Jekyll ini adalah minion yang dipanggil oleh Arthur menggunakan tongkatnya. Karena ada suara Arthur yang meminta Stephen untuk memberikan scarabnya sebelum ia dicabik-cabik. Cara Arthur untuk memanggil Jekyll dapat kita lihat dari official clip yang dirilis oleh Marvel. Stephen yang ketakutan dikejar oleh Jekyll pergi dan bersembunyi di kamar mandi. Saat Stephen mendengar suara Mark memanggil, dia lihat ke kanannya dahulu baru lihat ke kiri. Jika kita lihat dengan seksama, kita yakin bahwa bayangan Stephen di sebelah kanan bukanlah bayangan Stephen maupun bayangan Mark, melainkan kepribadian yang lain yang ada dalam tubuhnya. Kita bisa melihat raut wajahnya berbeda dengan Stephen. Dan ketika Mark memanggil nama Stephen lagi, bayangan ini tidak sedang berbicara. Stephen, I can save us. Namun ketika ia melihat ke kiri, barulah Stephen mendapati Mark yang berbicara. Di adegan ini juga Mark berusaha meyakinkan Stephen untuk menyerahkan tubuhnya kepada Mark agar bisa menyelamatkan mereka. Kita bisa melihat awalnya bayangan Stephen masih tertera di sepanjang kaca. Namun ketika ia mulai mau menyerahkan tubuhnya, bayangannya hilang dan menyisakan hanya dirinya dan Mark Spector. Inilah adegan pertama kali tubuh tersebut bertukar kepribadian tanpa ada paksaan. Dan kita tidak melihat layar kita berkedip-kedip seperti perubahan kepribadian sebelumnya. Terakhir, jika kita melihat dinding yang di belakang Mark Spector saat terjadi perubahan kostum, terdapat ukiran mitologi Mesir dan 2 ukiran dewa. Menurut kita sih, yang sebelah kiri adalah dewa Thoth dengan mukanya seperti paruh burung ibis, sedangkan yang kanan seperti dewa Horus. Demikian detail dan easter egg yang kami dapatkan dari episode pertama serial Moon Knight. Sebelumnya kami mohon maaf atas keterlambatannya dan mengucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton video kita. Kalau ada detail kami yang terlewatkan atau kalian memiliki pendapat mengenai episode pertama Moon Knight, silakan cantumkan di kolom komentar. Akhir kata, jangan lupa like dan share video ini jika kalian menyukainya. Sampai sini saja, see you on the next video.